Itu adalah satu hal yang membuat Rusia hebat, tersedia melimpah dan menjadi tulang punggung ekonomi negara itu. Satu hal ini memberi Putin sesuatu yang bisa ia andalkan saat operasi militer khususnya berubah menjadi perang bertahun-tahun. Tapi Ukraina telah mengambilnya. Dan sekarang bukan hanya perangnya saja yang telah lepas kendali. Kekacauan telah meletus di Rusia saat orang-orang berebut bensin di negara yang dulunya berlimpah. Atau seharusnya kita bilang dulunya berlimpah. Kampanye serangan jarak jauh Ukraina telah menyebabkan penderitaan yang tidak pernah diduga oleh Putin. Dan rakyat Rusia lah yang harus menanggung akibatnya. Rusia mengira mereka sudah mulai pulih dari semua ini. Pada akhir Juli, beberapa kilang telah beroperasi kembali, sehingga Intellinews melaporkan bahwa ada tanda-tanda krisis bahan bakar 2 bulan di Rusia akan segera berakhir. Batasan mulai dicabut di SPBU dan Wakil Perdana Menteri Alexander Novak menyatakan bahwa situasinya secara bertahap mulai stabil. Rusia telah melewati masa terburuk dari kampanye berbulan-bulan terhadap kilang minyaknya dan keadaan mulai membaik. Betapa salahnya Novak. Gelombang kedua kelangkaan bahan bakar telah dimulai. Ini mungkin menjadi titik kritis bagi rakyat Rusia. SPBU yang sebelumnya mulai beroperasi kembali kini telah ditutup. Dalam laporan tanggal 20 Agustus, Euronews mengungkapkan bahwa bensin kini hanya tersedia di 28% SPBU di Rusia. Kita tidak sedang membicarakan satu wilayah saja di sini, kita maksudkan seluruh Rusia. Angka 28% itu berasal dari aplikasi pemantauan bensin nasional GoodBenz. Dan angka itu muncul setelah minggu sebelumnya bensin tersedia di 41% SPBU. Jadi ini bukan kejadian sekali saja. Kita sedang melihat krisis, pola di mana SPBU kehabisan satu-satunya barang yang mereka jual dan satu-satunya barang yang dikenal Rusia hasilkan dalam jumlah besar. Batasan bahan bakar yang sempat dicabut pada akhir Juli lalu kini diberlakukan kembali untuk gelombang kedua kelangkaan bahan bakar ini. Di Moskow dan wilayah sekitarnya yang merupakan permata mahkota Rusia, di mana seharusnya masyarakat terlindungi dari dampak perang. Lebih baik daripada di tempat lain di negara ini, SPBU milik raksasa minyak Gazprom Neft memberlakukan batas 60 liter untuk bensin di SPBU reguler dan batas 40 liter di SPBU otomatis. Tatneft, yang merupakan produsen bahan bakar besar lainnya, memberlakukan batas 60 liter untuk solar dan batas 50 liter untuk bensin. SPBU regional lainnya bahkan membatasi lebih jauh, hanya memperbolehkan pengemudi membeli 30 liter saja. Di daerah yang lebih jauh, situasinya lebih parah. Batasan tidak pernah dicabut di tempat-tempat seperti Siberia dan Rusia Timur Jauh. Di Crimea, praktis tidak ada bensin yang tersisa. Sementara Ukraina terus menjalankan strategi asimetris yang brilian yang telah mengisolasi semenanjung itu dari daratan utama Rusia. Kita melihat ibu kota dan permata mahkota dominasi Rusia sama-sama kesulitan mendapatkan sumber daya yang seharusnya melimpah di Rusia. Ini sangat memalukan bagi Putin. Wilayah lain bahkan telah menerapkan langkah-langkah yang lebih aneh lagi. Di Lipetsk dan Orenburg, otoritas setempat menentukan siapa yang bisa mendapatkan kesempatan mengisi bensin di tangki kendaraan mereka dengan menggunakan sistem plat nomor yang aneh. Suatu hari, mereka yang memiliki plat nomor dengan angka ganjil diizinkan antre untuk bensin. Hari berikutnya, giliran orang-orang yang plat nomornya mengandung angka genap. Ini terjadi di negeri yang seharusnya kaya bahan bakar. Sekarang puluhan wilayah di Rusia harus kembali menghadapi kenyataan bahwa bensin dan solar tidak lagi tersedia di pompa. Antreannya makin menggila. Begitu juga dengan orang-orang yang terpaksa menghabiskan berjam-jam menunggu dalam antrean itu. Kiev Post melaporkan bahwa saksi mata di lapangan sekarang mengklaim antrean di Moskow membentang hingga 1 kilometer. Banyak orang akan menunggu tanpa hasil karena SPBU tutup akibat kekurangan pasokan. SPBU lain hanya menyediakan solar dan para pengemudi kembali mengeluhkan harus mengunjungi beberapa SPBU hanya untuk menemukan bahwa semuanya sudah kehabisan stok. Ketika akhirnya mereka menemukan SPBU yang masih memiliki bahan bakar, mereka harus menunggu berjam-jam dengan harapan putus asa bahwa saat mobil mereka berhasil merayap perlahan sepanjang 1 kilometer, masih ada sisa bahan bakar untuk mereka. Ketegangan pun semakin meningkat. Apa yang sebelumnya hanya mendidih di bawah permukaan, kini telah meluap. Orang-orang Rusia yang marah tidak bisa mendapatkan satu hal yang seharusnya bisa disediakan oleh negara mereka, mulai melampiaskan kemarahan. Bukan kepada Putin, setidaknya belum, tapi kepada sesama mereka. Kekacauan mulai terjadi seiring antrean yang semakin panjang. Rekaman mulai bermunculan yang menunjukkan orang-orang biasa didorong hingga ke batas kesabaran mereka, keluar dari mobil mereka, dan baku hantam dengan orang lain yang juga terpaksa berada dalam situasi ini akibat kombinasi dari ketidakmampuan Kremlin dan strategi serangan kilang Ukraina. Setiap penghinaan kecil dan pelanggaran ringan kini menjadi pemicu karena kekerasan meletus di luar mobil-mobil yang terhenti saat para pengemudinya menunggu giliran di SPBU. Akun X Mari Persenjatai Ukraina tidak menunjukkan simpati. Membagikan salah satu video kekerasan tersebut, saluran itu mengatakan kebiadaban tradisional Rusia demi bahan bakar telah kembali ke jalan-jalan Moskow. Rekaman dashcam malam hari menunjukkan pria-pria dewasa berkelahi di tengah jalan, bertarung seperti binatang demi tetes terakhir bensin. Inilah kejeniusan strategi Ukraina yang menyasar kilang.
Ini bukan hanya soal membuat Kremlin kekurangan uang yang dibutuhkan untuk melanjutkan invasi ke Ukraina. Setiap kali sebuah kilang lumpuh, kekurangan bahan bakar semakin parah dan Rusia harus menghadapi rakyatnya sendiri. Tatanan masyarakat Rusia mulai berantakan. Industri penggilangan Rusia anjlok tajam selama tahun 2026 karena serangan kilang oleh Ukraina semakin besar dan agresif. Gagasan untuk menyerang kilang bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2025, Ukraina menggunakan pendekatan ini dengan sangat efektif, menciptakan krisis bahan bakar di tahun itu juga. Krisis itu berlangsung selama beberapa bulan sebelum Rusia mampu memperbaiki keadaan, setidaknya untuk sementara waktu. Situasi tahun 2026 jauh lebih buruk. Serangan-serangan Ukraina telah memicu 2 gelombang terpisah dari krisis bahan bakar, hanya diselingi oleh sekitar 2 minggu saja ketika Rusia mengira mereka mungkin bisa kembali ke jalurnya. Majalah Forbes Rusia menghitung bahwa kilang-kilang yang rusak sekarang menyumbang 54% dari total kapasitas penyulingan nasional. Itu berarti lebih dari setengah kilang Rusia baiklah ditutup maupun beroperasi dengan kapasitas terbatas. Produksi bahan bakar harian sangat rendah sehingga terjadi defisit. Pada bulan Juli, produksi bensin turun menjadi sekitar 80.000 ton dibandingkan permintaan musiman yang mencapai hingga 120.000 ton per bulan. Singkatnya, itu berarti Rusia memproduksi 35% lebih sedikit bensin daripada yang dibutuhkan rakyatnya. Itulah sebabnya kita melihat antrean. Putin menggambarkan situasinya sebagai tidak kritis. Dia berbohong. Pada awal Agustus, penyulingan minyak Rusia turun ke level terendah dalam 24 tahun. Semuanya akibat serangan drone Ukraina. Pada bulan Juli, kilang minyak Rusia memproses 3,6 juta barel minyak mentah per hari, turun dari rata-rata antara 5,3 hingga 5,6 juta barel per hari antara tahun 2020 dan 2025. Rusia belum pernah mengalami hal seperti ini sejak Mei 2002 dan situasinya tidak menjadi lebih baik. Ukraina menyerang 18 kilang minyak Rusia pada bulan Juli dengan sorotan utamanya adalah serangan sejauh 2.500 km yang memecahkan rekor terhadap kilang Omsk di Siberia. Namun bukan hanya jumlah kilang minyak yang diserang yang menjadi masalah. Cara Ukraina menyerang kilang-kilang tersebutlah yang menjadi persoalan. Ukraina tidak hanya menyerang sebuah kilang minyak lalu selesai begitu saja. Begitu sebuah kilang minyak diserang, kilang tersebut menjadi target serangan berulang. Kilang minyak di Ryazan adalah contoh yang sempurna. Kilang tersebut telah mengalami penghentian atau gangguan proses sejak 29 Juli karena drone Ukraina terus berdatangan. Hal yang sama juga terjadi pada kilang minyak di Volgograd dan Saratov. Ukraina menyerang sekali, menyebabkan kerusakan, lalu menyerang lagi, sehingga tim perbaikan tidak bisa bekerja, yang membuat kilang minyak tetap tidak beroperasi lebih lama lagi. Dan bukan hanya bahan bakar yang terdampak, seperti yang disampaikan oleh media United 24 dalam laporan tanggal 19 Agustus, harga oli motor di Rusia melonjak hingga 100%. Bahkan jika seorang warga Rusia bisa mendapatkan bensin di tangki mereka, kenaikan harga pelumas dasar ini membuat perawatan dasar menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Pengemudi rata-rata akan merasa seperti diserang dari segala arah. Semua ini akibat drone yang terbang ke kilang minyak yang jaraknya puluhan bahkan ratusan kilometer dari tempat mereka merasakan dampaknya. Satu hal yang diharapkan para pengemudi itu adalah bahwa Kremlin memiliki beberapa solusi yang sedang disiapkan untuk mengakhiri semua kekacauan bahan bakar ini. Tentang itu, Kremlin memang punya solusi, tapi bukan solusi yang ingin dilihat oleh orang Rusia pada umumnya. Tindakan keras, kebohongan terang-terangan, dan perubahan total dari raksasa bahan bakar menjadi importir yang putus asa adalah semua yang bisa dilakukan Kremlin. Tapi sebelum kita membahas semua itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kami. Solusi Rusia saat ini terhadap kekacauan antrean di SPBU-nya adalah melakukan tindakan keras. Dalam laporan, tanggal 21 Agustus, Independen mengatakan bahwa Putin memerintahkan penangkapan warga Rusia yang mengeluh tentang kekurangan bahan bakar. Dan ada beberapa contohnya. Ingat Volgograd, wilayah yang berulang kali terkena serangan hingga kilang minyaknya tidak beroperasi. Di sana, polisi menangkap 5 orang hanya karena merekam video permohonan kepada Kepala Komite Investigasi Rusia, Alexander Bastrikin. Permohonan itu menuntut jawaban mengapa pejabat setempat menerima kartu bahan bakar prioritas, sementara masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini dicap sebagai perkumpulan publik tanpa izin oleh Kremlin dan denda telah dijatuhkan. 5 orang merekam video. Itu sudah dianggap sebagai perkumpulan publik tanpa izin di Rusia saat ini, yang sama gilanya dengan kedengarannya. The Independent melaporkan bahwa di Perm, seorang warga lokal bernama Lev Samoilovsky dikenai denda sebesar $120 hanya karena menyebutkan sebuah protes di saluran Telegram miliknya, yang hanya memiliki 44 pengikut. Begitulah dalamnya masyarakat pengawasan di Rusia saat ini. Seorang pria yang hampir tidak memiliki jejak di media sosial tetap saja dilacak dan dihukum hanya karena mengangkat kemungkinan, mungkin saja, mengeluh sebagai bagian dari sebuah kelompok tentang apa yang telah dibawa oleh perang Putin kepada rakyat Rusia.
Ini adalah intimidasi. Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya. Kremlin ingin rakyat Rusia untuk menerima saja dan diam. Lagi pula, jika tidak ada orang Rusia yang mengeluh tentang krisis bahan bakar, maka krisis itu secara ajaib menghilang di mata Putin dan kroni-kroninya. Semakin banyak suara yang bisa dibungkam oleh Kremlin, semakin mudah bagi otoritas Rusia untuk memberitahu rakyatnya bahwa mereka harus mengabaikan bukti yang mereka lihat dan dengar sendiri. Pada 18 Agustus, Menteri Energi Rusia Sergei Savelyev membuat klaim konyol bahwa bensin dan solar masih tersedia di mana-mana. Sementara secara paradoks mengklaim bahwa dia menyadari masalah antrean dan bahwa kementerian sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah ini. Yang mana yang benar, Savyev? Jika bahan bakar tersedia di mana-mana, masalah yang Anda janjikan untuk diselesaikan itu tidak akan pernah ada sejak awal. Maksud kami, tentu saja akan ada sedikit bahan bakar di wilayah yang diberlakukan pembatasan. Jadi secara teknis, Savelyev benar. Tapi itu tidak berarti banyak bagi rakyat Rusia yang menyia-nyiakan hidup mereka menunggu bahan bakar yang mungkin sudah habis saat mereka sampai di pompa. Itu adalah respons yang sangat cuek terhadap masalah yang kritis. Benar-benar tidak ada rasa kemanusiaan yang memang sudah seharusnya kita harapkan dari Kremlin pada titik ini. Tapi kalau mau bicara soal sikap cuek, ada Putin. Dia sama santainya dengan Savelyev dalam menangani krisis bahan bakar Rusia dengan mengklaim tidak ada dampak serius dari serangan semacam itu. Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Tapi tentu saja itu tetap merugikan kita. Itu sudah jelas. Kita memahaminya, kita melihatnya, dan kita mengetahuinya. Kebohongan lagi. Jelas ada konsekuensi yang kritis. Dan bagian akhir dari pernyataan itu hanya berisi kata-kata kosong. Kecuali jika masalahnya adalah orang-orang yang mengeluh tentang bahan bakar dalam kelompok 5 orang. Dalam hal ini Kremlin langsung menanganinya. Tapi yang lebih parah, saat gelombang kedua kelangkaan bahan bakar mengguncang negaranya, Putin justru berada sejauh mungkin dari masalah itu. Dia melakukan kunjungan ke Kepulauan Kuril dekat Jepang saat dia berusaha menegaskan otoritas Rusia atas bagian dari rantai pulau yang masih dipersengketakan itu. Namun dampak geopolitik dari hal itu bukanlah cerita utama bagi rakyat Rusia yang sedang berjuang menghadapi krisis bahan bakar. Saat berkeliling di pulau-pulau itu, Putin mengunjungi sebuah pabrik pengolahan ikan di mana dia mencicipi kaviar. Sementara rakyatnya mengantri untuk kebutuhan pokok di rumah, Putin menikmati makanan mewah dan bahkan bercanda bahwa dia sangat menikmatinya hingga ingin membawanya pulang ke Moskow. Itulah Putin, singkatnya. Dia seperti Marie Antoinette yang menyuruh rakyatnya makan kue saat mereka menderita. Dan kita semua tahu apa yang terjadi padanya ketika dia berakhir di bawah gilotin Prancis. Mengatakan bahwa Rusia memperlakukan rakyatnya dengan buruk adalah pernyataan yang meremehkan karena gelombang kedua kelangkaan bahan bakar melanda negara itu. Namun di balik penindasan dan kebohongan, Rusia sedang mencoba mengambil beberapa langkah praktis untuk mengatasi krisisnya. Mencoba adalah kata kunci di sini, karena apa yang dilakukan Rusia belum menyelesaikan masalah. Sebaliknya, setiap langkah yang diambil Kremlin justru memperlihatkan keputusasaan Rusia. Melindungi pasokan dalam negeri telah menjadi langkah pertama dan paling logis yang diambil oleh Kremlin. Ada larangan ekspor bahan bakar yang diberlakukan oleh Kremlin sejak Juli. Jika Anda ingin pengakuan tidak langsung tentang seberapa parah masalahnya, itu terjadi pada akhir Juli ketika Rusia mengumumkan bahwa larangan ekspor bensin dan solar akan diperpanjang hingga Januari 2027. Menyimpan bahan bakar di Rusia memang masuk akal, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan pelonggaran standar kualitas bahan bakar yang diterapkan Rusia pada awal Agustus. Perdana Menteri Mikhail Mishustin telah menandatangani dekret yang mengizinkan produksi, impor, dan penjualan bahan bakar kelas rendah Euro 2, Euro 3, dan Euro 4 di Rusia hingga 1 Juli 2027. Lapor The Moscow Times. Jadi itu kabar baik untuk rakyat Rusia. Kremlin beralih dari bahan bakar ini ke Euro 5 pada tahun 2016. Karena bahan bakar dengan kualitas rendah ini menyebabkan lebih banyak sulfur terlepas ke udara. Nikmati banyak asap dan polusi saat kalian antre di SPBU, orang-orang Rusia. Tidak satu pun dari pendekatan ini yang berhasil sejauh ini untuk Rusia. Dan disinilah kita melihat tanda-tanda kelemahan yang sebenarnya mulai muncul. Tidak mampu menyelesaikan krisis bahan bakar dengan langkah-langkah domestik, Kremlin terpaksa mulai memohon-mohon. Rusia, yang merupakan salah satu raksasa minyak dunia, kini harus merendahkan diri ke negara-negara lain karena mulai mengimpor bahan bakar yang dulu mereka produksi sendiri dalam jumlah besar menggunakan kapal tanker. Bahan bakar sudah mulai masuk ke Rusia melalui jalur kereta api dari Belarus, menurut laporan Euronews. Pada bulan Juli saja, Belarus mencatat rekor ekspor dengan mengirimkan 212.000 ton bensin dan 162.000 ton solar ke Rusia. Itu hanya solusi jangka pendek. Kilang utama Novopolotsk di Belarus akan berhenti beroperasi pada bulan Desember untuk pemeliharaan terjadwal, yang berarti warga Rusia di wilayah Volga sebentar lagi akan kehilangan pasokan bahan bakar yang selama ini membantu mereka bertahan. Pada awal Juli, Rusia juga meminta bantuan ke Kazakhstan, meminta 50.000 ton bensin AI-92 untuk mengatasi kekurangan bahan bakar. Namun bantuan itu kemungkinan besar membuat Kazakhstan meminta bahan bakar aviasi sebagai imbalannya. Jadi Putin terpaksa mengambil dari satu pihak untuk diberikan ke pihak lain,
demi kesepakatan ini. Bahan bakar lainnya datang dari Maroko dan India. Yang pertama adalah Maroko, yang untuk pertama kalinya mengekspor bahan bakar ke Rusia, yang menunjukkan betapa kerasnya Kremlin berusaha untuk mengatasi masalah bahan bakarnya. Sedangkan untuk India, itu adalah cerita yang menarik tersendiri. India adalah salah satu pembeli minyak mentah Rusia terbesar. Rusia masih bisa menjual minyak mentah yang merupakan komponen dasar untuk produk minyak olahan seperti bensin. Jadi yang kita lihat adalah Rusia mengirimkan minyak mentahnya ke India, yang kemudian mengolah minyak mentah itu menjadi bahan bakar yang dijual kembali ke Rusia. Seharusnya hubungan ini tidak berjalan seperti itu. Pendapatan dari minyak mentah seharusnya dikenakan pajak dan dikirim ke kas perang untuk perang di Ukraina. Tapi sekarang, pendapatan yang sudah dipajaki itu justru kembali ke India. Artinya sama sekali tidak menguntungkan Rusia. Semua ini membuat Rusia berada dalam posisi yang buruk. Kekurangan pada bulan September akan terjadi karena Belarus menonaktifkan salah satu dari 2 kilang utamanya. Dan bukan berarti Ukraina menghentikan serangan terhadap kilang minyak. Tekanan semakin diperketat. Pada tanggal 21 Agustus, Ukraina kembali melakukan serangan terhadap kilang minyak Perm yang jaraknya lebih dari 1.500 km dari perbatasan Ukraina. Keesokan harinya, drone menyerang kilang minyak Novokuznetsk di wilayah Samara, Rusia, menyebabkan kebakaran di fasilitas yang memproses 8,8 juta ton minyak mentah setiap tahunnya. Satu-satunya harapan yang dimiliki Rusia sekarang adalah agar permintaan domestik turun sampai pada titik di mana industri penyilangan yang hancur itu benar-benar bisa hampir memenuhi permintaan. Bagaimanapun juga, pertahanan apapun yang dimiliki Rusia jelas tidak bisa menghentikan drone Ukraina. Ada satu lagi sedikit kejutan dalam cerita ini sebelum kita mengakhiri video ini. Jika kita menuju ke Dagestan Selatan, ada jenis masalah lain yang sedang muncul. Cuaca buruk telah memutus pasokan listrik di seluruh republik. Pada 10 Agustus, satu insiden membuat 77 pemukiman di Dagestan tanpa listrik. Agar jelas mengapa hal ini penting, Dagestan adalah sebuah republik di Federasi Rusia dan rakyatnya tidak senang. Pemadaman listrik dimulai pada 6 Agustus. Dan hal ini memicu gelombang protes yang pada satu titik membuat kerumunan massa membanjiri jalanan hingga lalu lintas benar-benar terhenti. Pihak berwenang mencoba segala cara untuk meredakan protes. Mereka mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan peralatan dengan kebutuhan daya tinggi dan pihak berwenang mengklaim bahwa kerusakan teknis adalah penyebabnya. Namun, antara 6 dan 13 Agustus, warga Dagestan telah membuat 3 barikade. Dalam 2 dari 3 kasus, listrik dipulihkan ke wilayah yang terdampak lebih cepat daripada jika tidak ada protes. Kami menyebutkan semua ini karena satu alasan sederhana. Apa yang baru saja terjadi di Dagestan adalah tanda bahwa protes yang cukup besar di sebuah wilayah Rusia dapat memaksa terjadinya perubahan. Dagestan, seperti banyak wilayah lain yang terdampak krisis bahan bakar Rusia saat ini, berada di pinggiran Rusia. Wilayah ini jauh dari Moskow, sehingga menjadi prioritas rendah untuk pendanaan. Namun, kekuatan rakyat memaksa terjadinya perubahan. Mungkin di wilayah lain di luar Moskow, akan ada orang Rusia di antrean SPBU yang mendengar tentang hal ini dan memperhatikan. Dan mereka mungkin mulai berpikir, kalau berhasil di Dagestan, mungkin bisa berhasil di sini juga. Bagaimanapun juga, satu-satunya hal yang membuat Rusia hebat telah diambil oleh Ukraina. Satu-satunya alasan hal ini terjadi adalah karena Putin memulai perang yang tidak bisa dia selesaikan. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum kita melihat orang-orang di seluruh Rusia berkumpul untuk memberitahu Kremlin secara langsung apa yang mereka pikirkan tentang apa yang terjadi pada mereka. Lalu, bukan lagi kekacauan di antrean pom bensin yang harus dikhawatirkan Putin. Yang akan terjadi adalah pemberontakan terhadap Kremlin. Dan saat semua kekurangan ini melanda Rusia, keadaan di medan perang juga tidak berjalan lebih baik bagi Kremlin. Ukraina telah membuat terobosan di selatan, merebut kembali puluhan pemukiman, membebaskan wilayah dan menyebabkan banyak korban jiwa saat bergerak maju. Kamu bisa mengetahui semua itu jika menonton video kami. Tapi sebelum kamu pergi, apakah kamu menikmati laporan kami? Berlanggananlah dan bagikan pendapatmu di bawah ini. Dan jika kamu ingin mendukung orang-orang nyata di balik channel ini, pertimbangkan untuk menjadi anggota untuk mendapatkan konten eksklusif. Terima kasih sudah menonton.